Harusnya dibuka kembali CCTV bukan hari tersebut, tapi sehari atau 2 hari sebelumnya. Atau mungkin HP, itu yang paling penting tuh. HP dari tersangka, ada chatting nggak? Ada telepon nggak? Isinya apa? Chattingnya, teksnya, dan telepon dari siapa? Kalau memang betul ada bukti perencanaan, tetapkan orang tersebut sebagai tersangka baru dan kuatkan dengan pasal perencanaan pembunuhan. Baik, terkait HP daripada tersangka itu sudah kita sita pada saat dilakukan penangkapan dan saat ini masih dilakukan proses analising terhadap digital forensik daripada HP tersangka. Ya, mereka di sini adalah tersangka dan satu orang lagi itu mendatangi kolam renang tersebut sehari sebelumnya. Ada maksud apa gitu loh? Alat bukti dan juga CCTV fakta yang sudah beredar di masyarakat nggak bisa dibantah bahwa meninggalnya Dante karena tenggelam tersebut bukanlah sekedar kelalaian. Fakta demi fakta tentang misteri kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante terus terbuka ke publik hingga membuat netizen geram. Salah satunya tentang adanya unsur perencanaan dan kesengajaan dalam kasus pembunuhan tersebut. Untuk kesengajaan tersebut didapati saat ponsel pelaku, yakni Yuda Arfandi, diperiksa oleh penyidik. Dalam ponsel tersebut ditemukan percakapan Yuda dengan ibu korban, yakni Tamara Tiasmara beberapa hari sebelum kejadian. Nyatanya, sepasang kekasih tersebut telah melakukan penelusuran kolam renang dari beberapa hari sebelumnya. Keduanya mencari kolam renang umum yang diduga sepi untuk melangsungkan aksinya. Sontak saja penjelasan pihak kepolisian tersebut membuat netizen geram dan menuding keduanya bersekongkol ingin melenyapkan Dante. Itu masih tupoksi dari penyidik semestinya. Penyidik harusnya bisa mengembangkan lagi, tidak harus puas dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Harusnya ada pengembangan lagi. Kenapa bisa tersangka itu melakukan dengan santai? Dilihat dari semua kasus posisi dari kematian Dante, kami sebagai praktisi hukum, saya sendiri sebagai praktisi hukum melihat ada dugaan-dugaan lain. Terlepas misalnya forensik mengatakan bahwa lebam atau mungkin luka atau mungkin gigitan itu dilakukan katanya setelah meninggal. Harusnya komprehensif di sini harus dilihat lagi dokter forensik. Apakah betul terjadi lebam itu setelah Dante meninggal? Ya. Karena logika berpikir kita sebagai masyarakat atau bukan orang dokter saja melihat pada saat seseorang meninggal berarti tidak ada ruh, tidak ada darah lagi yang mengalir. Artinya lebam tersebut dugaannya dilakukan sebelum terjadinya Dante meninggal. Dan ada informasi yang saya lihat di beberapa media, mereka di sini adalah tersangka dan satu orang lagi itu mendatangi kolam renang tersebut sehari sebelumnya. Ada maksud apa gitu loh mendatangi? Apakah itu ada sebuah perencanaan dari proses yang sudah terjadi ini, artinya Dante meninggal ini? Itu masih tupoksi dari penyidik semestinya. Penyidik harusnya bisa mengembangkan lagi, tidak harus puas dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Keterlibatan Tamara sebagai ibu kandung Dante dalam kematiannya juga didukung dengan ekspresi Tamara yang tidak terlihat bersedih dan emosi, layaknya seorang ibu kehilangan buah hatinya akibat perbuatan keji dari orang lain. Sikap Tamara yang terbilang tidak wajar tersebut pun diartikan sebagai bentuk keterlibatannya bersama Yuda. Ya,
bagian terakhir yang 12 kali ini kan ya, mungkin kalau masih awal nih teman-teman ya, masih kita latihan berenang dalam tanda kutip seperti klaimnya tersangka. Kalau masih awal-awal 14 detik masih kuat. Tapi kalau kita semakin lama, apalagi kondisinya Dante itu sedang berenang. Kalian yang sering berenang atau berlari lah, kurang lebih olahraga kardio kan mirip-mirip antara berenang dan lari. Miripnya adalah pada saat kita sudah di menit-menit terakhir, sudah semakin banyak kita bergerak, itu kita akan semakin lemes. Justru di bagian terakhirnya, yang sudah dia 12 kali mencoba berenang, itu gimana rasanya sudah ada air masuk ke mulutnya Dante, ke hidungnya Dante. Kemudian yang terakhir justru malah diberikan yang paling berat adalah 54 detik. 54 detik, kita aja yang orang dewasa itu belum tentu sanggup loh, apalagi 54 detik itu letaknya adalah di bagian akhir. Si Dante udah capek berenang, makanya nggak heran pada saat diangkat ke pinggir kolam renang, Dante menurut keterangan dari saksi yang ada di TKP bahwa saat itu bibirnya itu sudah mengeluarkan buih dan juga ada sisa makanan, keluar semuanya. Ya kalian tahu lah kalau kita berenang kan pada saat itu kita juga tahu bahwa yang ada dalam perut kita juga keluar karena banyak air yang masuk ke sana. Ini gila loh. Jadi bagian yang sangat aneh sekali. Kemarahan dari seorang Tamara, seorang ibu yang biasanya akan dilakukan oleh seorang ibu kepada siapapun yang membuat putra-putrinya terluka, itu kesannya tidak terlihat sih. Walaupun sekarang sudah muncul banyak video di TikTok yang beredar pada saat Tamara itu menangis di makamnya Dante, teriak-teriak dan sebagainya. Tapi secara logika ya, secara manusiawi aja ya, secara emak-emak gitu, mau dia ekonominya bawah, menengah, atas, kayak aku dulu aja ya, mungkin banyak lah, aku ngelukain adikku, jatuh gitu, itu aja aku bilang sama dia, jangan bilang-bilang ya, ntar aku dimarahin sama emak gitu. Tapi kalau ini yang sudah sampai meninggal dunia, malah dia bilangnya, saya nggak mau ketemu sama kekasih saya dulu. Nanti setelah saya melihat CCTV, ternyata lihat CCTV-nya juga lama banget setelah pemakaman aku tangkapnya di sini. Itu kan aneh. Bahkan, pakar ekspresi menyebutkan bahwa Tamara tidak sedang menangis sedih, melainkan tengah panik dan berusaha menutupi sesuatu. Firman Chandra, sebagai praktisi hukum, meminta penyidik juga menelusuri perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Yuda Arfandi. Menurutnya, ada kemungkinan bahwa Yuda melakukan perencanaan aksi kejinya itu bersama seseorang. Hal itu didukung dari bukti-bukti jejak digital yang ditemukan oleh penyidik. Tersangka itu melakukan kegiatan dan dia tahu bahwa anak ini yang tadinya di kolam renang anak dipindahkan ke kolam renang yang dewasa. Dan penyidik sudah menyimpulkan inilah pembunuhan dan inilah tersangkanya. Namun seharusnya dilihat lagi, pada saat melakukan itu, ada perencanaan awal nggak? Ada sebuah strategi nggak sehari atau 2 hari sebelumnya? Kalau memang ada, siapa yang didiskusikan? Apakah dia diskusi sendiri? Tidak mungkin. Berarti ada orang yang diajak diskusi untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut yang kita sebut pembunuhan. Kalau polisi aware, penyidik aware, dan saya masih meyakini penyidik sangat profesional dalam hal ini Polda Metro Jaya. Kemudian pelaku dari CCTV itu membenamkan sebanyak 12 kali. Dan itu pun sambil melihat kanan kiri. Memang kejahatan tidak akan sempurna.